قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Agung Sambodo. Program Studi Pendidikan Agama Islam 2018. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang rukun Islam, urutan rukun Islam dan siapa saja yang wajib mengamalkan rukun Islam. Orang yang memeluk agama Islam atau disebut dengan orang Muslim wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami rukun Islam. Jadi seseorang akan sah disebut sebagai orang Muslim, jika ia telah mengamalkan rukun Islam. Walau ada syarat-syarat untuk yang wajib dan sunnah atau bahkan tidak wajib mengamalkannya. Rukun Islam terdiri dari 5 amalan, yaitu: pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Keempat, menunaikan zakat. Dan kelima, naik haji jika mampu. Pembelajaran dan pengenalan rukun Islam ini sudah dipelajari sejak kecil. Sejak duduk di bangku SD atau sekolah di madrasah sudah ada pembahasan tentang urutan rukun Islam ini. Namun pada kali ini akan diulas lebih detail dan lebih rinci. Hal ini bertujuan untuk lebih memahami dan mengerti lebih rinci tentang agama Islam. Rasulullah bersabda, agama Islam berdiri kokoh atas 5 dasar utama, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat yang menyatakan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan melaksanakan haji ke Mekah. Oleh sebab itu, seorang Muslim yang taat harus benar-benar mengamalkan dan mengerjakan 5 rukun Islam dengan sungguh-sungguh. Simak pembahasan secara lengkap tentang rukun-rukun Islam dengan makna-makna setiap rukunnya beserta dalil berikut. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat wajib hukumnya bagi seseorang yang ingin menjadi Muslim. Mengucapkan 2 kalimat syahadat berarti setiap umat Muslim akan dinyatakan sebagai seorang Muslim setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan disaksikan oleh orang Muslim lainnya. Kalimat syahadat di atas wajib dipahami dan bisa melafalkan atau mengucapkannya. Karena dari kalimat syahadat inilah bukti kalau seseorang yakin dan bersaksi terhadap Allah yang patut disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat maka seseorang akan menjadi Muslim atau beragama Islam. Setelah menjadi Muslim tugas belum selesai. Anda harus yakin dan taat untuk mengamalkan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Memang untuk menjadi seorang Muslim, kita cenderung dimudahkan, karena tak ada yang sulit di dalam Islam. Setelah rukun Islam yang pertama diucapkan Anda akan menjadi Muslim. Tapi jika ingin menjadi seorang Muslim yang taat, Anda juga harus mengamalkan dan mengimaninya. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Setelah menjadi seorang Muslim, dilanjutkan dengan mengerjakan rukun Islam yang kedua. Rukun Islam yang kedua adalah mendirikan sholat. Sholat yang dikerjakan ada sholat yang wajib dan ada juga sholat yang sunnah. Sholat yang wajib dikerjakan adalah sholat fardu atau sholat wajib. Sholat wajib ini juga disebut sebagai sholat 5 waktu, karena dikerjakan dalam 5 waktu yang berbeda dalam sehari. Wajib di sini maksudnya jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Sedangkan sholat sunnah adalah sholat yang disunahkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah adalah sholat yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan memberikan manfaat dan jika tidak dikerjakan tidak apa-apa. Jumlah rokaat dalam sholat 5 waktu. Pertama, sholat subuh yang berjumlah 2 rokaat. Kedua, sholat duhur yang berjumlah 4 rokaat. Ketiga, sholat asyar yang berjumlah 4 rokaat. Keempat, sholat maghrib yang berjumlah 3 rokaat. Dan kelima, sholat isya, yang dikerjakan berjumlah 4 rokaat. Sebagai seorang Muslim yang taat, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, karena kelima waktu sholat tersebut adalah wajib. Meskipun Anda sedang berada dalam perjalanan atau dalam keadaan sakit sekalipun.
Sedangkan sholat sunnah contohnya seperti sholat tahiyatul masjid, sholat rawatib, sholat hajat, sholat tahajud, sholat istiqoroh, sholat id dan sholat lain di luar sholat wajib 5 waktu yang telah disebut di atas. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, ayat 103 yang artinya, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat harus dikerjakan dalam keadaan suci karena ada syarat sahnya sholat. Dikerjakan di tempat yang suci dan menggunakan pakaian yang suci juga. Suci di sini maksudnya tidak harus baru atau bagus, tapi terbebas dari hadas atau najis. Dalam keadaan apapun, seseorang wajibkan untuk tetap melaksanakan sholat sesuai dengan gerakan rukun sholat. Namun bagi yang sedang sakit, terdapat keringanan. Ia dapat melaksanakan sholat dengan posisi tidur dan hanya menggunakan isyarat tubuhnya. Rukun Islam yang ketiga adalah mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Setelah menjadi seorang Muslim, dilanjutkan dengan mengerjakan rukun Islam yang ketiga. Rukun Islam yang ketiga adalah mengerjakan puasa. Puasa yang dikerjakan ada puasa yang wajib dan ada juga puasa yang sunnah. Puasa adalah kegiatan menahan dan mengendalikan nafsu mulai dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Selama berpuasa Anda juga tidak boleh makan dan minum, bahkan merokok sekalipun. Hindari perbuatan yang membatalkan puasa selama mengerjakan puasa. Maka agar kuat menahan lapar dan dahaga pada waktu berpuasa, dianjurkan untuk bersahur sebelum datangnya waktu imsak. Puasa yang wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim adalah berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan di kalender Islam. Jadi berpuasa di bulan Ramadan adalah berpuasa penuh selama 1 bulan pada bulan tersebut. Untuk itu bulan Ramadan merupakan bulan yang dipenuhi dengan berkah dan bulan paling mulia dalam Islam. Karena pada bulan ini semua umat Muslim berlomba-lomba untuk melaksanakan kegiatan baik, dan Allah menjanjikan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa puasa tidak hanya untuk umat Muslim saja, namun berpuasa juga diperintahkan kepada umat terdahulu. Berpuasa di bulan Ramadan wajib dikerjakan oleh semua orang Muslim yang sudah memenuhi syarat wajib puasa, yaitu umat Muslim yang sudah balik, sehat dan tidak gila. Khusus untuk perempuan tidak diwajibkan berpuasa jika sedang haid atau sedang masa nifas. Selain berpuasa di bulan Ramadan yang hukumnya wajib, ada juga puasa yang hukumnya sunnah. Jika dikerjakan akan mendapat pahala dan manfaat yang luar biasa. Puasa sunnah itu seperti puasa sunnah Senin Kamis, puasa sunnah Nabi Daud, puasa sunnah bulan Syaban, dan masih banyak puasa-puasa sunnah lainnya. Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Menjadi seorang Muslim yang taat dilanjutkan dengan mengerjakan rukun Islam yang keempat. Rukun Islam yang keempat adalah mengeluarkan zakat. Zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita kepada orang lain. Karena dalam harta yang kita peroleh atau kita miliki ada hak-hak orang lain. Zakat juga berguna untuk membersihkan harta kita. Bila Anda sudah mengeluarkan zakat, maka Allah akan mempercayakan harta lain kepada kita kembali. Seperti sholat dan puasa, zakat juga ada yang wajib dan yang sunnah. Zakat yang wajib disebut zakat fitrah yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Dan zakat yang sunnah disebut zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil niaga. Jumlah zakat fitrah yang wajib diserahkan sebesar 2,5 kg beras atau bisa diganti dengan uang yang setara dengan harga 2,5 kg beras. Dan untuk zakat mal ada perhitungannya tersendiri. Anda bisa berkonsultasi dengan Badan Zakat Nasional. Namun Anda juga bisa memperkirakan zakat mal yang diserahkan sebesar 2,5% dari harta yang diperoleh dari perniagaan. Zakat bermanfaat untuk digunakan sebagai subsidi silang, agar para fakir dan miskin masih bisa melangsungkan kehidupannya dengan memperoleh zakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat, serta tunaikan zakat, dan rukulah bersama dengan orang-orang yang ruku. Rukun Islam yang kelima adalah naik haji bila mampu.
Menjadi seorang muslim yang taat dilanjutkan dengan mengerjakan rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang kelima adalah menunaikan haji bila mampu. Menunaikan haji bila mampu dimaksudkan adalah menjadi wajib hukumnya bagi yang mampu dan disunahkan bagi yang tidak mampu. Mampu dalam hal ini adalah mampu secara finansial dan mampu secara fisik. Karena menunaikan haji adalah ibadah dengan mengunjungi kota Mekah dan Madinah di Saudi Arabia. Di Mekah nanti melakukan rukun haji yang berupa kegiatan seperti melempar jumroh, melakukan tawaf, berjalan di Bukit Safa ke Bukit Marwah dan banyak lagi kegiatannya. Ibadah haji dilakukan pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat Islam masih bisa mengunjungi Mekah dan Madinah selain bulan Zulhijjah tersebut. Namun ini tidak disebut menunaikan haji melainkan melaksanakan ibadah umroh. Dalam hal ini Islam mempermudah orang-orang yang dalam kekurangan dan kesulitan. Bagi yang sakit atau cacat selama masih bisa dibantu orang yang sehat bisa menunaikan haji. Tapi jika tidak memungkinkan, bisa mensedekahkan hartanya yang digunakan untuk berhaji untuk fakir miskin. Orang yang wajib mengamalkan rukun Islam. Seperti halnya sholat yang baru diwajibkan saat seseorang telah mencapai akil balik, pengamalan rukun Islam pun demikian halnya. Ada beberapa kriteria orang yang telah diwajibkan untuk mengamalkan kelima rukun Islam yang telah diberikan. Berikut ini adalah beberapa syarat sah Islam bagi seseorang yang diwajibkan untuk mengerjakan rukun Islam berdasarkan kesepakatan ulama. Pertama, balik atau cukup umur. Kedua, mumayyiz atau bisa membedakan benar dan salah. Dan ketiga, yaitu berakal. Apabila seseorang telah memenuhi syarat-syarat yang disebutkan tersebut, maka orang tersebut telah wajib dan harus mengamalkan rukun Islam. Namun meskipun begitu, alangkah baiknya apabila kita pun membiasakan anak-anak kita untuk senantiasa mengamalkan amalan pada rukun Islam agar mereka nantinya terbiasa dan tidak lengah terhadap perintah Allah. Demikian ulasan tentang urutan rukun Islam, pengertian setiap rukun Islam dan siapa saja yang wajib menjalankan rukun Islam. Bagi umat Islam wajib mengamalkan dan melaksanakan kelima rukun Islam tersebut, kecuali untuk rukun Islam yang kelima yaitu naik haji. Hanya diwajibkan bagi yang mampu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.